Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikut adalah video untuk PDD UKT-PT Bidang Pengajaran atas nama Robi Rahmat Putra, dosen Prodi S1 Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di sini kita akan membahas tentang mata kuliah akuntansi biaya, jenis perkuliahan yang merupakan blended learning atau hybrid. Pertemuan kita akan ada beberapa jenis pertemuan karena hybrid. Yang pertama ada 8 tatap muka atau luring, ceramah, latihan pembahasan soal. Lalu ada 4 pertemuan daring seperti ini, kita akan menggunakan video. Lalu ada 2 pertemuan project dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Untuk buku wajib kita menggunakan buku Agus Purwaji dari Salemba 4 tahun 2016 berjudul Akuntansi Biaya. Untuk penilaian kita akan menggunakan ada 3 komponen. Yang pertama nilai tugas dan harian, berikut yang terdiri dari 40% ini terdiri dari nilai tugas individu, yaitu latihan soal dan ringkasan materi kuliah atau RMK. Lalu keaktifan diskusi di kelas, jadi nanti ketika kita ada pembahasan soal, tadi ya di pertemuan 8 ini kita 8 pertemuan dan luring dan daring ini kita akan ada ceramah dan latihan soal. Jadi diharapkan mahasiswa nanti untuk aktif berdiskusi ketika mengikuti perkuliahan ceramah tentang soal tersebut. Lalu ada tugas proyek kelompok, yaitu presentasi via video. Nanti ada topiknya masing-masing, silakan membuat videonya, lalu diupload ke YouTube sebagai nilai tugas kelompoknya. Lalu untuk nilai UTS 30% dan nilai UAS 20%. Oke, berikut adalah RPS untuk pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama adalah mata kuliah akuntansi biaya, SKS-nya 3, CPL atau capaian pembelajaran lulusan setelah mengikuti perkuliahan ini adalah yang pertama, 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perhitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa, manajemen berbasis aktivitas, pengukuran dan pengendalian kinerja. Yang ketiga, mampu menyusun laporan internal sesuai dengan kebutuhan manajemen perusahaan. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kelima, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah langsung tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Lalu CPMK yang diharapkan untuk mata kuliah ini, jadi jam pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup akuntansi biaya. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung biaya produksi. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat laporan biaya produksi dengan metode job costing dan proses costing. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami cara memperlakukan akuntansi kehilangan dalam proses produksi. Yang kelima, mahasiswa mampu mengalokasikan biaya produksi untuk produk gabungan dan produk sampingan. Yang keenam, mahasiswa mampu mengalokasikan biaya overhead pabrik ke departemen-departemen terkait. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan just in time dan black washing accounting. Berikut deskripsi mata kuliahnya, kita akan membahas akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Kompleksitasnya berbeda ya dengan akuntansi keuangan yang kemarin dia pelajari di akuntansi keuangan menengah ataupun di pengantar akuntansi. Kita juga akan mempelajari bagaimana cara memproses membuat produksi ya, laporan produksi tentang pembuatan produksi barang itu dengan menggunakan metode job costing atau order, atau yang kedua dengan menggunakan proses costing. Lalu juga kita akan mempelajari bagaimana cara mengalokasikan biaya, baik biaya overhead dengan menggunakan metode konvensional, serta alokasi pada produk bersama, yaitu joint product. Nah, jadi di minggu pertama ini kita akan perkuliahannya asinkronus dulu, karena hanya akan menjelaskan terkait RPS, lalu tadi deskripsi mata kuliah, dan juga nanti terkait pengenalan terkait akuntansi biaya.
Lalu minggu berikutnya kita akan mempelajari minggu kedua, minggu ketiga, yaitu job order costing. Lalu minggu keempat sampai keenam kita akan membahas proses costing. Ini akan uh, 2 kali online, 2 kali offline, 1 kali online. Lalu yang ketujuh kita akan project ya, mahasiswa akan mendapatkan project untuk mempelajari secara mandiri dan membuat video presentasi tentang akuntansi kehilangan dalam proses produksi. Minggu ke-8 ada UTS, minggu ke-9 adalah mahasiswa kita akan mempelajari tentang joint product dan by product. Ini luring 1 kali, daring 1 kali. Lalu pertemuan ke-11 kita akan mempelajari tentang biaya bahan. Pertemuan ke-12 tentang biaya tenaga kerja. Pertemuan 13 kita akan membahas tentang alokasi ke departemen ya, alokasi biaya overhead pabrik ke departemen. Lalu ke-15 sama seperti pertemuan 7 akan presentasi tentang black flashing costing dan CIT. Lalu ke-16 ada UAS. Berikut ya, sudah sesuai tadi bobot penilaian 40% untuk nilai harian yang sudah saya jelaskan di awal, lalu nilai tugas nilai UTS 30%, nilai akhir semester 30%. Oke. Selanjutnya kita kembali ke materi ya. Kita akan mulai ke materi. Kita akan membahas tentang akuntansi biaya dan akuntansi dan manajemen. Mungkin bingung ya, apa sih bedanya nanti akuntansi biaya, akuntansi manajemen ini? Bedanya apa dengan pengakuntansi keuangan ya yang kita pelajari pengantar akuntansi. Jadi sebelum kita ke sana, kita akan membahas terkait dulu apa itu manajemen. Jadi manajemen, kita sudah belajar di pengantar manajemen, ada mengerti menurut Follett adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua, yang menurut Ricky W. Griffin tahun 2006, proses manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tingkat manajemen ada 3, yaitu manajemen puncak yaitu direktur, manajemen madya atau tengah itu ketua divisi, dan manajemen bawah itu supervisor. Bagi manajemen informasi akuntansi, biaya dapat digunakan untuk mengendalikan biaya dan untuk menentukan nilai tambah suatu produk. Nah, fungsinya akuntansi biaya ini ya untuk manajemen di sini disebutkan berguna sekali untuk manajemen ya, apalagi nanti ketika kalian sudah bekerja akan memerlukan banyak sekali informasi-informasi dari akuntansi biaya untuk mengambil keputusan apabila kalian ada di posisi manajemen. Terutama yaitu untuk mengendalikan produk. Jadi saya dulu pernah bekerja di hotel dan di situ ada cost control. Nah, di sana semua biaya dikendalikan. Apabila ada biaya overcosting, akan menghentikan untuk mengeluarkan biaya tersebut atau sebisa mungkin mengefisiensikan biayanya agar tidak terjadi overcost. Oke, berikutnya fungsi manajemen tadi ya sudah dijelaskan, tadi ada perencanaan. Jadi manajemen itu merencanakan kegiatan usahanya untuk mencapai tujuan, lalu pengorganisasian seperti pengorganisasian ini pembuatan SOP, lalu kita membuat job desk, lalu memberikan orang delegasikan orang di job desk tersebut. Nah, itulah pengorganisasian dan pengendalian. Pengendalian ini yang kita mengendalikan apa itu usahanya ini. Jadi bukan hanya ya sudah kita sudah diberikan orangnya mengerjakan, tapi kita juga perlu tetap mengendalikan, memberikan evaluasi terkait dari target-target atau yang sudah dilakukan oleh bawahan kita. Ini fungsi manajemen. Lalu controller atau pengendali dalam perencanaan dan pengendalian. Jadi manajer yang bertanggung jawab terhadap fungsi akuntansi. Jadi kalau di akuntansi itu juga ada manajer akuntansi ya, HOD-nya. Nah, tugas controller ini mengkoordinasi partisipasi manajemen dalam perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, menyusun struktur dan proses organisasi.
Nah, kita masuk ke peran akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini memiliki peran untuk memberikan informasi-informasi terkait tadi ya terkait di proses B, fungsi-fungsi manajemen di fungsi-fungsi manajemennya. Ini definisi akuntansi biaya adalah proses pengukuran, penganalisaan, perhitungan dan pelaporan biaya, profitabilitas dan kinerja operasi. Informasi akuntansi biaya dirancang untuk kepentingan manajer. Jadi informasinya dirancang untuk internal atau manajer ya, bukan untuk pengguna laporan keuangan di eksternal. Nah, fungsinya contoh ya misalnya perencanaan. Jadi untuk penganggaran dan menyediakan biaya historis. Dengan menyediakan biaya historis, jadi ketika perusahaan itu membuat penganggaran, mereka menggunakan informasi akuntansi biaya. Lalu kedua pengendalian. Tadi sudah saya jelaskan ya, mengendalikan biaya dengan biaya standar. Jadi ketika sudah ada anggaran, membuat biaya standar, nah kita perlu mengendalikan biaya tersebut. Jangan sampai biaya tersebut over cost atau over budget dari biaya standar yang sudah ditentukan. Lalu berikutnya adalah penentuan harga. Nah, ini juga bisa untuk penentuan harga, informasi akuntansi biaya. Jadi ketika kita sudah bisa menghitung harga produksi suatu barang, kita bisa mau mencari laba berapa persen, kita akan bisa menentukan harga yang paling optimal. Inilah makanya penting ya untuk kita bisa mempelajari akuntansi biaya. Lalu yang kedua, yang keempat adalah penentuan laba. Nah, penentuan laba ini juga kita bisa misal target laba yang kita harapkan berapa. Nah, kita juga bisa menggunakan dari informasi akuntansi biaya dan yang adalah pemilihan alternatif. Nah, apabila dapat alternatif, informasi akuntansi biaya ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk memilih alternatif yang ada. Nah, berikut jadi ada sistem informasi akuntansi, ada dua ya, tadi sudah jelaskan. Jadi biar paham bedanya nanti di akuntansi keuangan menengah dan juga di akuntansi biaya ini. Nah, jadi ada dua, yaitu adalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya ini merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi kalau mungkin digambarkan, uh, ini akuntansi keuangan, ini akuntansi manajemen, tengah inilah akuntansi biaya. Ya, jadi ada arsiran inilah akuntansi biaya. Nah, di sini ya dapat dilihat akuntansi biaya itu irisan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Lalu saya hapus dulu. Oke. Lalu berikut adalah perbedaan dari akuntansi keuangan ya dan akuntansi manajemen dilihat dari 1, 2, 3 dari 7 aspek. Yang pertama adalah pengguna laporannya. Kalau akuntansi keuangan ini pihak eksternal yaitu investor dan kreditor. Kalau akuntansi manajemen ini internal, direktur, manajer ataupun manajer. Lalu jenis dan frekuensinya, kalau laporan keuangan ini berkala, misal tahunan atau tiap periode atau bulanan. Kalau untuk akuntansi manajemen ini laporan internal, jadi bisa dihasilkan setiap kali diperlukan. Jadi misal mau rapat atau mungkin mau evaluasi, ya itu bisa dibuat laporannya. Jadi tidak ditentukan. Berikutnya, isi laporannya kalau akuntansi keuangan meliputi seluruh bagian perusahaan dan menggunakan standar akuntansi yang berlaku. Kalau akuntansi manajemen, isi laporannya meliputi bagian tertentu dalam perusahaan, misal yang melihat laporan produksi atau mungkin laporan penjualan saja, jadi tidak keseluruhan. Lalu standarnya adalah yang digunakan sesuai kebutuhan pengambilan keputusan. Jadinya memang perusahaan itu akan memiliki standarnya masing-masing, jadi bentuknya ini akan tiap perusahaan akan berbeda. Lalu cara pelaporan keuangan, untuk akuntansi keuangan menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Akuntansi manajemen menggunakan standar internal perusahaan. Nah, ini ya, jadi bisa berbeda-beda. Kalau laporan keuangan sama nih, semua perusahaan itu akan memiliki jenis bentuk laporan yang sama. Kalau misalnya akuntansi manajemen, tiap perusahaan nanti bisa memiliki bentuk laporan yang berbeda karena standarnya adalah internal. Lalu verifikasi, laporan kalau akuntansi keuangan itu perlu diaudit
oleh akuntan publik. Kalau akuntansi manajemen tidak perlu diaudit oleh akuntan publik, tapi mungkin tetap perlu dicek oleh akuntan internal ya. Orientasi waktu, kalau akuntansi keuangan itu lebih ke masa lalu, akuntansi manajemen lebih ke masa depan. Disiplin sumber ilmunya, kalau akuntansi keuangan ilmu ekonomi, akuntansi manajemen ilmu ekonomi dan psikologi. Oke, mungkin kita lanjut. Untuk jika ada bila ada pertanyaan, nanti silakan bisa ditanyakan di LMS kita yaitu Adlink. Dan juga nanti ada tugas ya untuk mahasiswa, silakan membuat RMK seperti yang sudah jelaskan tadi, ada tugas RMK terkait tentang pertemuan kita hari ini. Silakan dibuat ringkasan dan juga tentang pertemuan di minggu depan. Berikutnya kita akan sedikit membahas terkait konsep biaya produksi ya. Jadi bagaimana untuk mengetahui bedanya biaya produksi itu apa. Jadi kita akan sedikit perkenalan. Yang pertama itu adalah cost dan expense. Bedanya cost adalah harga perolehan atau biaya, sedangkan expense adalah beban. Lalu harga perolehan ini merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dan jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau masa akan datang. Sedangkan kalau beban adalah harga perolehan barang atau jasa yang telah memberikan manfaat yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Jadi ini bisa dilihat yang diharapkan dan telah memberikan manfaat. Bedanya di situ. Kalau expense itu yang telah memberikan manfaatnya. Lalu klasifikasi cost untuk biaya perolehan ini ada 5, yaitu hubungan cost atau biaya perolehan dengan produk, hubungan cost biaya perolehan dengan volume kegiatan, elemen biaya produksi, fungsi pokok perusahaan, hubungan cost dengan proses pokok manajerial. Nah, mungkin untuk lanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat memberikan nilai yang maksimal untuk PDD UKPT pengajaran saya. Terima kasih.